Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel. Channelnya orang-orang prihatin, orang-orang yang selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa saja yang mempunyai hajat yang sulit terkabulkan, selama ini mungkin sudah berjuang, berdoa kepada Allah, siang berdoa, malam berdoa, tapi mungkin merasa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau belum menemukan jalan, atau masih ada sesuatu hal yang belum tercapai, maka selesaikan dengan surah Yasin. Pada video kali ini saya membahas tentang keutamaan surah Yasin sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin di permulaan siang dan mendahulukannya di depan hajatnya, maka hajat itu akan terpenuhi. Nah, intinya siapapun yang mempunyai hajat, sebelum berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, diawali dengan membaca surah Yasin, insya Allah makbul doanya dan harapannya terpenuhi. Gitu. Itu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak selanjutnya dijabarkan juga oleh para ulama, yaitu dengan adanya Yasin Fadilah, dengan adanya pembacaan surah Yasin 41 kali, 7 kali, 3 kali, ada yang 21 kali. Itu penjabaran-penjabaran yang disampaikan oleh para ulama, yang intinya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapapun yang berdoa tapi diawali dengan membaca surah Yasin, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harapannya atau cita-citanya terpenuhi. Nah, jadi sobat-sobat, apabila yang selama ini mempunyai hajat yang sulit terkabulkan, serasa belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tetap husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil tetap ikhtiar. Berdasarkan pengalaman yang saya alami, ada suatu keinginan saya membaca surah Yasin 7 kali. Ini pengalaman saya ya. Yang 1 kali pun saya jalani, yang 3 kali saya jalani, yang 41 kali juga saya jalani. Tapi yang 41 kali ini perlu waktu ya, karena ini kurang lebih sekitar 3 jaman lah, 3 jam seperempat atau 3 jam, itu kurang lebih itu. Belum dengan doa-doanya, belum dengan awal-awalnya gitu kan. Nah, itu perlu waktu yang cukup panjang, tapi ada yang simple untuk pemula bisa menjalankan atau membaca surah Yasin ini 7 kali secara normal. Ini karena ini kita bahas bukan Yasin Fadilah ya, tapi Yasin biasa untuk pemula. Jadi membacanya itu normal saja, dari Yasin wal Quranil Hakim sampai akhirnya 83 ayat, gitu kan, dibaca sebanyak 7 kali. Itu pengalaman saya. Alhamdulillah berhari-hari, 7 hari, lakukan 41 hari, membaca surah Yasin sebanyak 7 kali. Alhamdulillah apa yang saya inginkan tercapai. Nah, membaca surah Yasin ini tidak ada batasan waktu. Jadi boleh siang, boleh malam gitu kan. Jadi sebisanya kita. Jadi kalau misalnya kita siang ba'da sholat duhur, monggo silahkan, atau sore ba'da sholat asar, monggo silahkan, atau misalnya tengah malam ba'da sholat tahajud, monggo silahkan. Tapi intinya kita menjalankan secara istiqomah. Nah, misalnya sobat-sobat sholat duhur di masjid, misalnya berjamaah dengan orang-orang, kemudian zikir biasa gitu kan, ikuti dulu imam. Setelah itu kan biasanya berpencar toh masing-masing, ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada apa, ada yang misalnya itikaf di masjid. Nah, kita siap-siap membaca surah Yasin 7 kali. Nah, baca Yasinnya ini bisa diawali dulu dengan tawasul, atau misalnya mau langsung boleh silahkan. Tapi lebih bagus minimal diawali dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kita mengucapkan dulu niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat mengamalkan atau membaca surah Yasin. Mudah-mudahan apa yang saya inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya keinginan ini. Dengan berkahnya surah Yasin yang akan saya baca ini, mudah-mudahan hajat saya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secepatnya, karena saya tiada lagi tempat memohon kecuali kepada Engkau ya Allah.
Bismillahirrohmanirrohim. Nah gitu ya. Setelah itu baca Yasin sebanyak 7 kali. Nah setelah beres baca Yasin, kemudian sobat-sobat berdoa kepada Allah. Berdoanya seperti biasa, diawali dulu dengan sholawat, kemudian memuji Allah. Nah, selanjutnya silahkan ungkapkan hajatnya apa yang sobat-sobat alami saat ini, kebutuhannya apa yang ingin disampaikan kepada Allah, memohon apa, silahkan. Gitu kan, masalah kerejekian, masalah penyakit, masalah kesusahan, masalah rumah tangga, jodoh, karir dan lain-lain, silahkan sampaikan setelah membaca surah Yasin 7 kali tersebut. Insya Allah makbul. Tapi intinya apapun perjalanan hidup kita di dunia ini, kesabaran itu juga penting. Kita menjalankan itu dengan tulus, ikhlas, istiqomah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ijabah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ulama yang bisa menjamin bahwa itu makbul. Yang disebut makbul itu seperti apa? Itu urusannya, hak prerogatifnya Gusti Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Jadi jangan sampai dikait-kaitan dengan simsalabim gitu. Enggak ya. Enggak seperti itu gitu. Jangan sampai kita umat Nabi Muhammad berpikirnya itu simsalabim. Nabi Muhammad saja itu tidak simsalabim gitu kan. Semua ada proses, semua ada perjuangan. Nah, intinya siapapun yang berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah makbul doanya. Tapi kalau berharap yang lain-lain, jangan harap untuk makbul gitu ya. Ya mudah-mudahan semua hajat sobat-sobat semuanya dengan berkahnya surah Yasin ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe, dan di share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.